pada hari ini kami mengeluarkan rilis terkait update terbaru proses penyelidikan Komnas HAM. Jadi kami dari tanggal 7 Desember 2020 sudah melakukan banyak hal. Sudah bertemu dengan banyak pihak, dari FPI, dari polisi, terus dari jasa marga, termasuk juga memeriksa atau meminta keterangan saksi-saksi di masyarakat. Cek kemudian CCTV yang ada, terus kemudian cek fisik kendaraan di Polda Metro Jaya, dan juga memeriksa yang lain. Nah, sampai saat ini kami menganggap bahwa keterangannya masih terus berkembang yang diperlukan. Tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa atau meminta keterangan tambahan dari para pihak, baik dari FPI, dari polisi, jasa marga, dan pihak yang lainnya. Nah, saya akan bacakan temuan lapangan yang ada. Ini penting. Jadi sampai saat ini temuannya ada proyektil. Jumlahnya 7, tapi yang satu tidak firm, artinya tidak yakin bahwa itu adalah peluru atau tidak, karena ini potongan kecil aja. Yang kedua, selongsong, jumlahnya 4, selongsong peluru. Terus kemudian ada 9 bagian mobil, ada yang bekas lampu sen, terus juga bagian mobil yang lainnya. Terus ada CCTV, bagian CCTV ada 4. Terus kemudian yang lain-lain ada 2. Artinya lain-lain ini ada misalnya bekas earphone begitu. Karena ketemu di kilometer 50 gitu, yang kami anggap itu bagian terkait dengan peristiwa. Tapi lagi-lagi saya mau tegaskan bahwa temuan-temuan tersebut harus dicek ulang, harus dikonfirmasi ulang. Misalnya selongsong peluru atau proyektil, maka harus diuji balistik lagi. Terus kemudian juga yang lain, bagian mobil, kami juga sedang mengecek lagi apakah benar itu bagian mobil, baik itu kendaraan yang dipakai oleh polisi maupun kendaraan yang dipakai oleh anggota FPI. Kira-kira itu update hari ini. Mulai minggu ini kami akan meminta keterangan ahli balistik untuk ngomong soal pelurunya, termasuk juga komposisi logam-logam. Jadi kan kita melihat ada kerusakan di mobil. Nah, apakah kemudian mobil itu kerusakannya seperti apa? Apakah ada bagian yang hilang dan cacatnya seperti apa? Dan ini yang akan kita mintakan kepada ahli. Yang terakhir dari saya, sampai saat ini Komnas HAM tidak pernah menyampaikan kesimpulan awal atau kesimpulan. Jadi kalau ada masyarakat, sosial media yang menyampaikan soal kesimpulan temuan penyelidikan Komnas HAM terkait meninggalnya 6 orang anggota FPI ini, dipastikan itu bohong, tidak benar. Jadi sampai saat ini kami tidak pernah menyampaikan kesimpulan atas temuan yang ada. Jadi tidak ada kesimpulan. Analisa saja belum begitu. Jadi kami tahapnya masih mengumpulkan keterangan-keterangan. Dan ini temuan ini adalah tambahan keterangan itu. Begitu ya. Pak BK terkait ini Pak BK, CCTV tadi Pak BK, Komnas HAM menemukan dari awal kejadian atau sampai akhir kejadian waktu? Kami diberi oleh jasa marga kaitannya dengan rekaman CCTV itu sebelum kejadian. Jadi rangkaiannya itu sebelum kejadian dan juga ada yang sesudah kejadian, supaya tahu konteks apa yang sebenarnya terjadi. Begitu. Oke? Sudah ya? Saya kira jelas. Temuannya sementara itu yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi temuan lapangannya proyektil, selongsong, bagian mobil, bagian CCTV, dan yang lain-lain. Itu di kilometer 50 semua, Bang?
Ada yang di kilometer 50, ada yang sebelum kilometer 50. Oke? Tapi kalau dugaan terakhirnya dari pihak keterangan selain dari kepolisian dan FPI dan lain sebagainya, apakah ada pihak lain yang diminta keterangan kayak dari BTS, mana atau dari sektor lain? Sementara dari FPI, polisi, saksi masyarakat, dan jasa marga.